Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Di channel kami, Girls Santuy tapi pasti. Oke guys, grup santuy di sini ingin menjelaskan tentang Ruang lingkup filsafat. Oke, di sini kami akan memperkenalkan diri kami, dan saya sendiri Nur Hamidah, saya Umi Kalsum, Dan saya Nur Afna. dan saya Jarni Rezekinah Harahap, kami dari Prodi PGRI dan kami mahasiswi YAIN Padang Sidimpuan. Pengertian filsafat. Oke, sebelum kita lanjut ke pengertian filsafat, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana gambaran dari pengertian filsafat. Ilmu filsafat itu ibaratkan sebuah akar pohon, di mana akar pohon ini merupakan sumber atau awal dari sebuah pertumbuhan pada suatu tanaman, yang kemudian akan berproses sehingga membentuk batang dan daun serta buah pada suatu tanaman tersebut, di mana ciri-ciri akar tersebut ialah bercabang yang merupakan sumber atau dasar, dan akar juga bersifat runcing yang berada di dalam tanah, gunanya untuk mencari sumber air di dalam dasar tanah. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa ilmu filsafat adalah cabang ilmu yang mengkaji secara spesifik, mendalami tentang ilmu dan alam semesta, yang mendalami tentang manusia dan mendalami tentang ketuhanan. Dan berikut ini adalah pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama ialah Immanuel Kant. Menurut beliau, filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal. Yang kedua ialah Aristoteles, di mana menurut beliau filsafat ilmu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Yang ketiga ialah menurut Plato, di mana filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Afadil, filsafat memiliki 3 ciri. Yang pertama, universal, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. 2, radikal, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Adapun yang terakhir atau yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang teruntut dan logis meskipun spekulatif. Tujuan filsafat ilmu ada 4, yaitu yang pertama sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua merupakan metode merefleksi, menguji, mengkritis, memberikan asumsi keilmuan. Yang ketiga memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Yang keempat atau yang terakhir agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki 2 objek, yaitu objek material dan objek informal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Filsafat juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat terbagi atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Sedangkan objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang yang ada. Secara historis, ilmu berasal dari kajian filsafat, karena filsafatlah yang melakukan pembahasan tentang segala yang ada secara sistematis, rasional, dan logis. Sekianlah pembahasan kami mengenai ruang lingkup filsafat. Semoga